Rekap investasi di bulan Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau lanjutin investasi kita. Lebih tepatnya kita mau rekap investasi kita, kinerja kita di bulan Agustus kemarin gimana. Jadi yang pertama, oh ya, ini mungkin sekedar info ya, hari ini itu udah tanggal 8 September. Harusnya kan kita rekap itu di tanggal 31 Agustus ya. Jadi pas akhir bulan biar kita tahu snapshot di Agustus itu berapa gitu. Cuma kebetulan di tanggal 31 kemarin itu ada company outing. Jadi nggak bisa bikin konten di saat itu ya. Jadi yang saya lakuin adalah siangnya kan kita full ya, ada acara. Malamnya biasanya baru selesai, dan setelah kegiatan seharian ya, malamnya itu saya nyempetin waktu buat nge-snapshot data ini. Jadi data ini sama beberapa data yang ada di situ ini saya snapshot gitu. Tapi itu nggak di konten ini, jadi baru sempet dibikin kontennya hari ini. Jadi apa aja yang highlight yang perlu kita perhatiin? Yang pertama itu ini, total keuntungan kita menurun jika dibandingkan dengan bulan kemarin. Jadi bulan kemarin itu kita dapat banyak ya, 627. Jadi totalnya segini. Terus udah dapat banyak, ini kita kurangin di bulan Agustus. Jadi bulan Agustusnya minus. Nah, ini kenapa bisa minus? Itu alasannya karena di bulan Agustus kemarin kita beli Hexa di harga yang cukup mahal menurut pasar. Jadi menurut pasar mahal gitu. Sehingga harga Hexa itu turun di bawah average yang kita beli di bulan kemarin. Jadi kan kita punya harga average di bulan Juli. Setelah kita beli di bulan Juli, terus di Agustus kita kalau nggak salah nambah ya di harga di atas average-nya Juli. Nah, terus harganya turun. Harganya turun yang bikin kita jadi minus 81.000. Gitu ya. Ya emang ini kalau di compare sama modal kita ya nggak seberapa, tapi tetap minus, tetaplah minus gitu ya. Yang perlu diperhatikan. Tapi walaupun menurut pasar ini mahal ya, tapi menurut hitung-hitungan kita kemarin yang agak konservatif dengan target 7% per tahun ya, harusnya ini masih termasuk murah, dan ada juga dividen yang harusnya bisa nutup selisih 81.000 tadi. Jadi harusnya tetap tetap masih cuan lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu di-highlight terkait indeks. Indeks perubahan bulanan. Nah, ini kita minus 2,78%. Jadi indeks kita sebelumnya ada di 1217, atau ada kenaikan 21 persenan ya dibanding awal kita investasi. Ini turun jadi 1184 gitu, 1184. Jadi ada penurunan sebesar minus 2,78%. Ini kenapa bisa turun? Ini gara-gara investasi kita semuanya ada di Hexa. Kita nggak ada diversifikasi. PTBA udah kita jual, Demas juga udah nggak punya, dan kita belum beli saham baru. Kemarin kita mau beli TOTL tapi belum kebeli-beli sampai sekarang. Gitu ya. Jadi kita cuma punya Hexa. Jadi kalau dilihat nih di grafik, 100% saham kita adanya Hexa doang. Ini total keuntungan.
Nah, ini saham yang dibeli. Hijau, Hexa semua, nggak ada yang lain. Full 100%. Gitu ya. Nah, makanya karena harga heksanya turun, pastilah ngaruh ke indeks kita juga turun. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan saling melengkapi ya, heksanya turun, PTBA-nya naik, PTBA-nya turun, heksanya naik, jadi tetap positif nih. Jadi ini pertama kalinya, enggak ya, ini, oh enggak nih, uh, indeksnya sempat turun ya. Ini kali kedua berarti, kali kedua kita indeksnya turun. Cuma ini sempat turun bentar, ini naiknya jauh ya, tapi bedanya 6 bulan juga sih. Gitu. Nah, ini turun lagi. Ya, ini hal yang wajar lah naik turun ya, pergejolakan ekonomi. Cuma ketika ini minus, ini saat yang tepat sebenarnya buat kita beli. Atau saat yang tepat buat kita nambah. Gitu. Cuma kemarin pas kita minus itu udah kita tambah juga, jadi ya udah gitu. Sekarang sisanya uangnya itu mau kita reserve buat beli emiten lain. Biar nggak semuanya di hexa. Gitu. Terus apa hal ketiga yang perlu di highlight? Hal ketiga yaitu ini, portofolio versus IHSG. Ini kali pertama kita ada di bawah IHSG. Jadi kinerja kita lebih buruk daripada IHSG. Ini ya. Selama ini kita positif, ini walaupun tipis-tipis tapi masih positif ya. Ini minus 3%. IHSG-nya itu ada di angka ini ya. IHSG-nya positif loh ya. Naik nih ya. Dari 931 ke 953 positif ya IHSG-nya. Tapi kitanya negatif. Udah pastilah di bawah. Ini makanya indeks perubahan bulanan sama perbedaan portofolio sama IHSG ini masih lebih kecil IHSG minusnya. Itu ya. Ini ini artinya apa? Ini artinya ya karena kita cuma punya heksa berarti ya penurunan harga heksa average kita itu jauh lebih besar dibanding IHSG. Di pas kita beli di pucuk turun, nah itu turunnya lebih gede daripada IHSG. Gitu. Yang keempat, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, ini yang keempat ada ijo-ijo dikit nih. Yang keempat dan kelima ini sebenarnya jadi satu ya, karena berkaitan. Jadi ini terkait passive income. Kita nambah hexa itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya itu naikin passive income kita gitu. Karena kita mau jadi investor yang di masa depan kita nggak perlu lagi mikirin ini perlu kita jual, ini perlu kita beli gitu. Kita pengen jadi investor yang ya udah tinggal terima duit aja gitu. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain tiap tahun dapat uang gitu. Pengennya begitu. Dan tentunya tiap tahun kita harus punya target. Ini bisa dapat berapa rupiah gitu ya. Dengan kita beli ini kita bisa nambah berapa gitu. Dan kemarin itu menurut hitung-hitungan kita dengan kita nambah beberapa saham Hexa itu total keuntungan per tahun kita ada di angka 737. Ini untuk long term ya, jadi bukan buat short term 1 tahun doang. Tentunya kalau buat 1 tahun pasti lebih gede. Ini kalau dicek ya, buat 1 tahun kita Hexa targetnya kita dapat 1 juta. 1 juta ya, cuma buat long termnya itu targetnya 737 ribu rupiah rutin. Nggak rutin ya, naik turun pasti fluktuasi. Cuma rata-ratanya ada di angka segini. Begitu. Jadi tentunya ini harus naik. Gitu. Jangan sampai kita beli saham cuma karena sahamnya nggak bagi dividen ya ini nggak ada nih kita nggak punya ini. Gitu. Karena kalau nggak bagi dividen kan nol. Makanya di sini kita nyari emiten yang bagi-bagi dividen. Terus kalau ini naik efeknya kemana? Ya tentu saja ke passive income.
Ini kalau dilihat signifikan naiknya ya. Karena sebelumnya ini belum kita belanjain apapun. Cash kita banyak, nambah 10 juta karena beda 6 bulan, nggak kita belanjain, makanya di sini jomplang, turun drastis ke 1,68. Ini kayaknya perlu kita kasih note juga ya. Turun drastis karena banyak di cash dan belum dibelanjakan. Ini kita kasih warna merah. Ini PR buat saya di kemarin. Dan ini pertanda bagus karena kita udah bisa ngabisin sebagian besar uang walaupun masih ada sisa ya. Kalau nggak salah sisanya sekitar sejuta nih, sejuta ya sisa uangnya. Not sure ya, ini sejuta kalau dipakai apakah bisa nutup jadi 7% atau enggak, kayaknya sih enggak ya. Cuma 6,7% masih oke lah ya, masih deket-deket 7%, nanti tinggal PR kita ke depannya gimana cara naikin 6,7% ini jadi angka 7%. Itu PR kita selanjutnya. Mungkin cukup sekian buat hari ini, itu aja rekapnya. Kalau ada yang mau ditanyain, atau kalau mau dilihat-lihat, harusnya bisa buka ini ya. Nanti saya share aja di kolom komentar. Bukan kolom komentar, di deskripsi. Nanti ada linknya, diklik aja gitu. Mungkin cukup sekian. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.